Nama lengkapnya Johnny Josephus Lumintang. Dia lahir di Desa Nowongan, Minahasa, Sulawesi Utara pada tanggal 28 Juni tahun 1947. Ia biasa dipanggil Johnny Lumintang. Sekarang dia jadi petani. Johnny Lumintang ini bukan orang sembarangan. Dia mantan tentara, pangkat terakhir yang disandangnya pun tak main-main. Dia pensiunan Jenderal Bintang 3 atau Letnan Jenderal. Dikutip dari Wikipedia, Johnny Lumintang ketika masih aktif sebagai tentara, pernah terlibat dalam operasi pembebasan sandera Mapenduma. Ketika itu, tim ekspedisi Lawrence disandera gerombolan bersenjata di Rimba Irian Jaya atau sekarang Papua. Lewat operasi Raja Wali, TNI berhasil membebaskan sejumlah peneliti asing dan dalam negeri yang disandera gerombolan bersenjata di Rimba, Papua. Ketika itu, Johnny Lumintang sedang menjabat sebagai Kepala Staf Kodam atau Kasdam 8 Trikora. Baru setelah selesai melaksanakan tugas pembebasan tim ekspedisi Lawrence, Johnny yang baru dilantik menjadi Panglima Kodam 8 Trikora atau sekarang menjadi Kodam 17 Cendrawasih mendapat tugas lagi membebaskan sandera 14 orang karyawan PT Jayanti yang disandera gerombolan pengacau keamanan di Kamuna Raya Kamtimika pada tanggal 14 Agustus tahun 1996. Kali ini operasi pembebasan sandera tersebut dipimpin langsung oleh Johnny, dan tugas tersebut bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Pada tanggal 18 September tahun 1996 sandera dibebaskan walaupun akhirnya 2 sandera meninggal dunia. Johnny merupakan perwira lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, AKABRI, tahun 1970. Saat ini AKABRI sudah berganti nama menjadi Akademi Militer atau AKMIL. Beberapa jabatan di militer pernah dipegang Johnny. Ia pernah menjadi Komandan Yonif 751 Vira Jaya Sakti. Johnny juga pernah dipercaya jadi Komandan Kodim 1707 Merauke. Lalu memegang jabatan Komandan Kodim 1701 Jayapura. Setelah itu, Johnny pindah tugas. Posisi Komandan Brigade Infanteri Linut 18, Trisula Kostrad dipercayakan kepadanya. Usai bertugas sebagai Komandan Brigade Kostrad, Johnny dapat posisi baru yakni sebagai Komandan Resimen Induk Kodam Jaya. Kemudian jadi Komandan Korem 164 Wiradharma Dili di Timor Timur. Usai bertugas di Timor Timur, Johnny kembali ditarik ke Kostrad. Jabatan Panglima Divisi Infanteri, Diviv 1 Kostrad pun dipercayakan kepadanya. Baru setelah itu kembali ditugaskan ke Irian Jaya atau sekarang Papua. Di Papua, Johnny dipercaya menjadi Kepala Staf Daerah Militer 8 Trikora atau yang sekarang bernama Kodam Cendrawasih. Lalu dapat promosi jabatan, Johnny naik kelas menjadi Panglima Daerah Militer 8 Trikora. Selepas tugas sebagai Pangdam, Johnny ditarik ke Mabes TNI untuk memegang jabatan Asisten Operasi Kasum ABRI. Kemudian, sesaat setelah Soeharto lengser, Johnny sempat diangkat menjadi pejabat sementara Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Johnny menjabat Pangkostrat, menggantikan Letjen TNI Prabowo Subianto yang saat itu terkenal sebagai The Rising Star. Sayang, masa jabatannya sebagai Pangkostrat sangat singkat, hanya 17 jam saja yakni dari tanggal 22 sampai menjelang tanggal 23 Mei tahun 1998. Itu adalah saat-saat yang paling menentukan dalam kehidupan bangsa dan negara. Setelah itu, Johnny ditugaskan untuk memegang posisi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI. Kemudian dimutasi ke Lemhanas untuk menjabat sebagai Gubernur Lemhanas. Terakhir, Johnny dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau orang nomor 2 di Angkatan Darat. Sebelum pensiun, Johnny menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal, Sekjen, Departemen Pertahanan. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal atau Jenderal Bintang 3. Pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik Johnny Lumintang menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Filipina. Setelah tak lagi aktif sebagai tentara, Johnny mengisi kegiatannya dengan berkebun. Jenderal Bintang 3 ini tak lagi malu menenteng beberapa sisir pisang dan beberapa butir kelapa. Johnny menikmati masa pensiunnya sebagai petani di Desa Tosuraya, Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara tempat mantan Pangkostrat ini dibesarkan. Saya ingin memberi contoh kepada orang Minahasa agar tidak malas menjalani profesi sebagai petani. Karena saya pun bisa seperti sekarang karena petani, kata Johnny.